Nah, kalau dulu dari parkiran bis ke tempat perahu itu tinggal ke bawah saja, dekat. Nah, cuman sekarang di bawah itu lagi dalam tahap pembangunan. Ada ke. Nah, kita naik odong-odong atau warawiri, bisa juga naik ojek ke tempat sandar perahu. Ongkosnya cuma Rp5.000 satu balikan. Jadi kalau pulang pergi 10.000. Sok apalagi dia heula. Karena odong-odong we sadayana. Nah, ojekin balik aja. Sok bagi gitu. Sopnya mangga. Bisa dua ya. Kalau dari parkiran bis ini perapatannya ada di sebelah kanan. Nah, jalannya kecil, cuma masuk mobil-mobil kecil atau elf maksimal, atau high S masih bisa masuk. Kalau diukur atau dikira-kira dari parkiran bis menuju tempat sandar perahu kurang lebih ada 1 kilometer. Di Cianjur. Cilak. Nah, di dia tiket. Mendekati tempat sandar perahu, sebelumnya ada retribusi tiket masuk. Ini besarnya Rp10.000, 7.500 untuk tiket masuknya dan 2.500 dana sosial. Ya, tadi saya diturunkan dari odong-odong untuk pembayaran tiket masuk dan diantar sama petugasnya menggunakan motor ke dermaga. Informasi ongkos perahu, kalau dulu ini 10.000 per orang, cuman sekarang ya mungkin lagi banyak pengunjung ya, jadi dinaikkan 15.000 untuk satu orang. Dan 15.000 ini untuk pulang pergi ya, untuk pemberangkatan dan kepulangan nanti tidak bayar lagi. Bayarnya cukup satu kali Rp15.000. Perahunya lumayan besar, jadi cukup 2 perahu saja untuk satu bis. Marema seueur jadi naik. Itu tuh acang tuh giliran. Aisyah sepedahan sama Dadah. yang kapan punten kalinya sok kasan we. Ibu, orang kalina di Situ Lengkong Panjalu adalah sebuah danau yang terletak di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. solar. Danau ini memiliki sejarah dan mitos yang kaya terkait dengan kerajaan Panjalu dan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Legenda mengatakan bahwa Situ Lengkong terbentuk dari air Zam-Zam yang dibawa oleh Syekh Panjalu dari Mekah.
yang kemudian ditumpahkan di lembah dan membentuk danau. Itu mah cepet. Gancang terus kayak itu. Dahulu kawasan Situlengkong merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu. Di tengah danau terdapat pulau bernama Nusa Larang atau Nusa Gede, yang dulunya merupakan pusat kerajaan dan tempat pemakaman tokoh-tokoh penting kerajaan. Makam Prabu Haryang Kancana, salah satu tokoh penting kerajaan Panjalu, terletak di Nusa Larang dan menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang. Setiap tahun, tradisi Nyangku diadakan di Panjalu, sebuah upacara pembersihan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Panjalu yang menarik minat wisatawan. Situlengkong bukan hanya tempat wisata biasa, tetapi juga merupakan objek wisata religi yang populer, terutama bagi peziarah yang ingin mengunjungi makam Prabu Haryang Kancana dan mempelajari sejarah kerajaan Panjalu. Prabu Haryang Kancana, yang juga dikenal sebagai Syekh Panjalu, adalah putra dari Prabu Boros Ngora, raja pertama kerajaan Panjalu yang memeluk agama Islam. Prabu Boros Ngora dikenal sebagai penyebar Islam di wilayah tersebut dan memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Haryang Kancana sendiri dikenal sebagai seorang ulama dan waliullah, dan makamnya berada di tengah hutan Nusa Gede di kawasan Situlengkong, Panjalu. Alhamdulillah, ini adalah pintu gerbang menuju makam Situlengkong Panjalu. Kita abadikan dulu foto-foto bersama. Prabu Boros Ngora, raja pertama kerajaan Panjalu, penyebar agama Islam, dan ayah dari Prabu Haryang Kancana. Dalam Baba Panjalu diceritakan bahwa Prabu Boros Ngora memiliki kesaktian luar biasa, mampu berjalan di atas air dan tanah tanpa perbedaan, serta tidak pernah merasakan sakit. Tabili badai cai kahuripan eta. Lepas sholat sampai Salah satu keunikan di Panjalu ini, di sekitar makom terdapat kalong atau kelelawar besar yang berterbangan dan bergelantungan di pohon-pohon. Makom Prabu Haryang Kancana terdapat di dalam kubah ini atau di dalam bangunan ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah bisa kembali menginjakan kaki di Panjalu. Nah, sebelum bertawasul, ketua rombongan diharuskan mendaftar dulu ke petugas yang ada di dekat makam. Wah, banyak sekali ya yang berziarah. Paling ujung. Itu paling ujung.